kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisana Joakila dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan meresum materi yang telah saya dapatkan di hari pertama ospek. Materi pertama yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat di Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. 4 pilar kebangsaan Indonesia yakni 1. Pancasila, 2. Bhinneka Tunggal Ika, dan 3. NKRI, dan 4. UUD 1945. 4 pilar dari konsepsi negara Indonesia tersebut merupakan persyaratan minimal di samping pilar-pilar yang lainnya bagi bangsa Indonesia. Ini untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandasan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggaraan negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Materi yang kedua yakni sosialisasi keamanan. 1. Bagaimana kerjasama antara kepolisian dengan UTM atau Universitas Trunajaya Madura. Di UTM ini banyak sekali kejadian kemalingan sepeda motor. Bagaimana caranya kita agar tidak kemalingan sepeda motor? Yakni setiap mahasiswa yang membawa sepeda motor ke kampus harus disertai dengan kunci keamanan agar tidak terjadi kemalingan dan membawa STNK. Yang kedua yakni narkoba. Narkoba seperti senjata pada zaman dahulu. Mereka menyebutnya senjata untuk menghancurkan. Namun sekarang ada narkoba yang menjadi penghancur untuk kita yang meminumnya. Jadi jangan sekali-kali mencoba narkoba agar tidak kecanduan. Narkoba mengandung nikotin yang sangat tinggi hingga dapat menguasai otak kita dan kita menjadi koplo. Materi yang ketiga yakni implementasi MBKM UTM. Sudah masuk dalam Badan Sastra Umum, ada 34 provinsi yang sudah masuk di UTM. UTM mempunyai 7 fakultas, 5 program studi magister S2, 2 vokasi D3. Kegiatan MBKM di UTM yakni 1. Pertukaran mahasiswa, 2. Magang atau PKL, 3. Mengajar di sekolah, 4. Penelitian riset, 5. Proyek keamanan manusia, 6. Kegiatan wirausaha, 7. Studi atau proyek independen, 8. Membangun desa atau KKN. Materi yang keempat yakni sejarah berdirinya Unibang. Pada tahun 1981 berdirilah Yayasan Pendidikan Kiai Lemeduwur MKGR Bangkalan. Tahun 2001 Unibang menjadi UTM atas keputusan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Sarana prasarana penunjang yang ada di UTM yakni 1. Lab fakultas, masjid, perpustakaan, lab bahasa, kebun percobaan, PTIK, teknologi informasi dan komputer, kantin, poliklinik, guest house, asrama mahasiswa, asrama bantuan, pusat pelatihan, sarana olahraga, gedung pertemuan, gedung student, gedung cakra, pusat bahasa, perpustakaan. UKT UTM adalah UKT terendah dibanding PTN se-Indonesia. Jenis-jenis layanan yaitu 1. Akademik, 2. Keuangan, 3. Kemahasiswaan. Materi yang kelima yakni mahasiswa yang tangguh dan kreatif. Kita harus menjadi mahasiswa yang tangguh dan kreatif. Sukses itu tidak memandang, yang paling penting adalah kemampuan dan ada kesempatan. Kesempatan itu jangan ditunggu tapi diraih. Pikiran melahirkan perasaan, secara positif thinking maka masa depan akan positif. Punya sifat pantang menyerah dan tahan banting.
harus memiliki sifat semangat. Setiap mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang pintar, tahu hak dan kewajiban di UTM sebagai mahasiswa. Materi yang keenam yakni generasi muda cinta budaya. Kebudayaan adalah pola pikir manusia yang diwujudkan baik dari perilaku maupun pikiran. 7 unsur kebudayaan: 1. Religi, 2. Bahasa, 3. Sistem ekonomi, 4. Sistem pengetahuan, 5. Sistem teknologi, 6. Sistem kesenian, 7. Sistem masyarakat. Sekian resume materi saya hari ini. Terima kasih.